Shalom anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian semua? Ya, Miss Vera harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat ya untuk belajar IPS di semester 2 ini. Oke, buat yang belum kenal ya, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Vera ya, dan Miss Vera akan mengajar mata pelajaran IPS kelas 6 ya. Dan di semester 2 ini, tepatnya hari ini, Miss akan mengulang terlebih dahulu pembelajaran di semester sebelumnya di buku 6 tema C ya, 6C ya. Miss akan mengulang di buku ini ya dengan tema perubahan sosial budaya dalam masyarakat akibat listrik ya. Kalau Miss lihat ya dan baca di buku 6C, dalam buku ini banyak cerita-cerita penemuan ya. Nah, tapi sebelum itu Miss mau tanya, apakah kalian tahu siapa penemu listrik? Oke, buat yang tahu silakan kalian bisa komen di video ini ya. Jadi kalian bisa komen, dan yang paling pertama komen ya, Miss akan memberikan hadiah untuk kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita tahu semua bahwa listrik merupakan bagian yang terpenting dalam peradaban manusia di zaman ini. Karena dengan adanya listrik kita bisa menggunakan semua perangkat ya. Contoh nih, misalnya ketika kita malam hari ya, kita akan menyalakan lampu. Nah, lampu bisa menyala karena adanya listrik. Nah, mungkin kalian sudah baca di buku kalian karena ada artikel atau bacaan tentang Thomas Alva Edison ya. Beliau adalah penemu bola lampu ya. Dan beberapa penemuan-penemuan lain seperti penemu komputer, penemu lampu di jalan itu, lampu merah, traffic light ya. Jadi itu juga merupakan salah satu penemuan ya. Dan penemuan-penemuan ini sangat membantu peradaban kita, sangat membantu aktivitas kita, sangat membantu keseharian kita. Nah, contohnya juga handphone. Handphone ini memerlukan listrik ya anak-anak, dimana ketika baterai handphone ini lemah, kalian harus mencharge atau mengisi ulang daya handphone kalian. Nah, sejarah penemuan listrik ini sangat membantu ya, dan banyak hal berubah yang tadinya menggunakan lilin ya atau daya panas yang dihasilkan oleh api, tetapi perlahan berubah menuju bola lampu dan menggunakan energi listrik ya. Jadi kita bisa ya memikirkan perbedaan dari yang sebelum ada listrik dan sesudah. Misalnya dulu sebelum ada listrik ya, atau sebelum adanya gas konvensional ya, kita menggunakan kompor, menggunakan tungku yang harus menggunakan kayu api. Jadi masyarakat tuh sebelum masak harus cari kayu bakar, terus habis itu harus membakar api dan memastikan bahwa api dalam tungku itu terus menyala. Sedangkan zaman sekarang ini hanya dengan cetek gitu ya, kompor listrik sudah bisa menyala anak-anak ya. Jadi itu adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat adanya listrik. Dan dengan adanya listrik, kegiatan kita jadi lebih efisien. Dimana kalau dulu mesti harus cari kayu bakar ya, itu membuat kita menjadi lama, pekerjaan kita menjadi lama. Tapi sekarang dengan adanya listrik, hanya tinggal cetek ya, nyala ya. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang terjadi akibat penemuan-penemuan ini. Maka kita harus bersyukur ya untuk para penemu yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memudahkan manusia. Oke. Nah, ini adalah sejarah pendistribusian listrik ya. Jadi sejarah tenaga listrik itu dimulai pada bulan Januari tahun 1882 ya, dan sudah 134 tahun yang lalu. Tepatnya itu di London. Anak-anak tahu kan London di mana? Ya, London itu di Inggris ya. Dan kemudian pada tahun yang sama, tepatnya di bulan September,
juga beroperasi pusat tenaga listrik di New York City, Amerika. Pada saat itu pengoperasiannya menggunakan listrik arus searah atau DC bertegangan rendah, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan kota-kota besar ya. Jadi mungkin hanya bisa beroperasi beberapa jam ya, dan setelah itu mati gitu ya. Dan pada tahun 1885, seorang di Prancis bernama Lucien Gauland di seorang Inggris ya, dan juga bernama John Giff menjual hak paten generator atau arus AC bolak-balik kepada perusahaan bernama George Westinghouse ya. Perkembangan pendistribusian tenaga listrik semakin mengedepankan dengan pembuatan transformator ya. Pada akhirnya diperoleh sistem jaringan listrik arus bolak-balik sebagai transmisi dari pembangkit ke pemakai. Untuk Indonesia sendiri, pendistribusian listrik dimulai dengan dibangunnya pusat tenaga listrik di Gambir, Jakarta pada bulan Mei 1897 dan disebarluaskan di Medan pada tahun 1899. Kemudian di Surakarta ini sama dengan Solo ya, pada tahun 1902. Kemudian di Bandung pada tahun 1906, di Surabaya tahun 1912, dan di Banjarmasin tahun 1922. Pada awalnya pembuatan pusat-pusat listrik ini menggunakan tenaga termis. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua, ya umumnya pusat-pusat tenaga listrik ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ya, salah satunya bernama NIGEM atau Netherlands Indische Gas and Electric's Maatschappij. Ya, namanya agak belepotan ya. Mohon maaf kalau Miss masih salah atau kurang tepat menyebutkan, Miss mohon maaf ya. Dan kemudian menjelma menjadi Overseas Gas and Electric's Maatschappij atau OGEM ya. Ini merupakan nama-nama perusahaan listrik di zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Sedangkan Jabatan Listrik Tenaga Air atau Estland Waterklooverdienst atau disingkat LWB membangun dan mengusahakan seagiat pusat-pusat listrik tenaga air Jawa Barat pada tahun 1558. Pengelolaannya dialihkan ke negara pada Perusahaan Umum Listrik Negara. Perkembangan listrik terus dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi terbaru listrik. Salah satunya pengembangan listrik tenaga matahari atau surya atau solar cell. Nah, anak-anak tahu ya, solar cell ini biasanya dipasangkan seperti kaca ya. Ini Miss coba carikan gambarnya ya. Ini adalah solar cell. Jadi ini adalah temuan terbaru untuk daya listrik. Mungkin anak-anak nggak asing karena solar cell ini juga dipakai untuk penggunaan lampu-lampu di jalan-jalan ya. Termasuk traffic light ya. Itu juga menggunakan sel surya atau solar cell ya. Jadi tenaga matahari itu diserap ya cara kerjanya. Lalu ini menjadikan cadangan tenaga. Dan ketika itu sudah dikumpulkan, maka malam hari itu bisa difungsikan dan menyala ya. Jadi energi listrik tenaga matahari ini sudah lama sebenarnya ya ditemukan oleh Alexander Edmund Becquerel, seorang ahli fisika di Prancis pada tahun 1839. Ya, percobaannya ini dengan menyinari dua elektrod yang berbagai macam cahaya ya. Elektrod itu disebut atau dibalut dengan kulit dengan bahan yang sensitif terhadap cahaya, yaitu AgCl dan AgBr. Ini rumus fisika ya anak-anak ya. Nanti di tingkat berikutnya kalian akan mempelajari ini. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin sulit kalian pahami, tapi Miss percaya ketika kalian tekun dan semangat untuk belajar, maka kalian akan menjadi anak yang semakin memahami dan semakin mengetahui hal-hal baru ya. Nah, sampai saat ini perkembangan terus dilakukan demi tercapainya energi listrik yang mudah dan ramah lingkungan.
kalau anak-anak tahu ada juga pembangkit listrik tenaga air. Nah itu cara kerjanya adalah dengan cara turbin. Nah ini Miss coba carikan juga tenaga listrik yang dibangkitkan dengan air ya. Nah jadi anak-anak, rangkuman dari penemuan yang mengubah dunia atau listrik mengubah peradaban manusia. Artinya listrik yang ada saat ini kita gunakan harus dengan bijak, karena kita harus bersyukur. Ya, artinya kita bersyukur dengan apa yang ada. Listrik harus digunakan dengan bijak, ya. Tidak boleh dengan sembarangan. Ini kita lakukan untuk menjaga bumi kita, kelestarian kita bersama, sekaligus bukti syukur kita karena kita bisa menikmati semua fasilitas yang telah Tuhan sediakan untuk kita melalui orang-orang yang senantiasa berinovasi dan menemukan hal-hal yang luar biasa untuk perkembangan peradaban manusia. Tetap semangat anak-anak. Ini adalah rangkuman dari pelajaran di semester 1, yaitu buku 6C tematik khususnya IPS ya. Jika kalian ingin bertanya silakan sharing, Miss akan tulis di keterangan nanti ya, di deskripsi video ini nomor WhatsApp Miss, atau nanti Miss bisa info melalui Miss Ingrid sehingga anak-anak bisa menghubungi Miss Vera langsung untuk berdiskusi dan menanyakan materi-materi IPS berikutnya. Oke anak-anak, sekian dulu dari Miss. Selamat belajar ya semuanya, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Dah.